Puji Tuhan, ketemu lagi ya sore hari ini. Sama Kawati, sehat kan semua? Yes, kasih jempol 2. Sehat, yes. Tuhan terlalu baik, Tuhan jaga kita. Dan Kawati sangat percaya bahwa Tuhan menjaga, melindungi kita, keluarga kita, mama, papa, semua keluarga. Diberkati Tuhan. Ya, lihat adikmu atau kakakmu di sebelah, bilang terima kasih Tuhan Yesus sangat baik. Ya, nah sebelum kita memulai ibadah kita, Kawati ingin ajak kalian untuk memulai dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sore hari ini lagi kami ada seperti yang Tuhan mau, kami akan beribadah. Dan sore hari ini kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati kami semua anak-anak yang beribadah pada hari ini pasti diberkati Tuhan. Karena Tuhan sayang pada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, amin. Anak-anak masih ingat satu pujian. Lagu pujian ini berkata apa? Dalamnya hatiku jadikanlah. Masih ingat lagu itu? Ya, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama ya. Dengan semangat. Ini dia lagunya. Shalom adik-adik, hari ini suka cita kan? Pasti suka cita. Kita nyanyi yuk. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Oke, dikatakan tadi haleluya, haleluya. Bagaimana? Semangat ya tadi ya. Oke. Jadi kalau kita memuji Tuhan harus dengan semangat. Kalau angkat tangan, jangan takut, jangan malu. Ya, karena engkau, kita semua anak-anak Tuhan adalah senang sekali untuk memuji-muji Tuhan. Karena Tuhan Yesus itu luar biasa. Amin. Oke, kita akan menyanyikan satu pujian ini. Pasti kalian paling suka. Kalau kita kumpul beribadah di GMK, kalian paling senang lagu ini. Bapa engkau baik. Ya, Bapa engkau baik. Mari kita nyanyikan pujian ini.
memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Dan kita katakan apa? Ku cinta Engkau. Kita katakan Bapa, ku cinta Engkau. Karena apa? Tuhan terlalu baik buat kita. Jadi inilah pujian kita. Kita akan dengar firman Tuhan. Kita akan mendengar firman Tuhan. Dan Kawati mau tanya sama kalian. Alkitabnya sudah ada ya. Jadi kalau mau ibadah itu Alkitab kalian dibawa. Lalu kalian dengar supaya Alkitab pas waktu bawa firman Tuhan. Kalian Alkitabnya tidak jauh. Ada di dekat. Kita akan baca firman Tuhan. Nah firman Tuhan ini kalian tahu kitab Hakim-Hakim. Hakim-Hakim perjanjian lama atau baru? Pastinya perjanjian lama. Kita lihat Hakim-Hakim. Ya, Hakim-Hakim pasal 3 ayat yang ke-7. Oke, perhatikan baik-baik. Hakim-Hakim 3 ayat yang ke-7. Nah, sebelum kita baca firman Tuhan ini, Kawati ingin tanya sama kalian. Kalian pernah dengar kata ini ya? Pasti setiap hari kalian dengar. Kata lupa. Kalian kalau disuruh belajar, kalian main artinya kalian lupa. L-U-P-A. Lupa. Apalagi yang kalian suka lupa? Disuruh kerjakan apa di rumah, malah main. Disuruh ambil sesuatu oleh mama atau diminta tolong sama siapa, lupa. Ya. Tapi kalau Kawati tanya, kalau kalian jajan lupa enggak? Enggak pernah lupa ya kalau soal jajan. Nah hari ini Kawati ingin ajak kalian memperhatikan firman Tuhan dalam Hakim-Hakim pasal 3 ayat yang ke-7. Oke, buka Alkitabnya. Kawati baca sini, kalian juga baca di rumah ya. Hakim-Hakim 3 ayat 7 berkata, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Aserah. Wow, ada kata melupakan Tuhan. Anak-anak, ayat ini kalau diperhatikan apa dikatakan? Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ngeri sekali ya. Mereka berbuat jahat sama Tuhan. Mereka melupakan Tuhan. Mereka dikatakan mereka menyembah. Bahkan beribadah kepada Baal dan para Aserah. Nah anak-anak, Kawati ingin nanya sama kalian. Beberapa minggu lalu kita terus dengar firman Tuhan tentang bangsa Israel. Kati pengen tanya, pemimpin bangsa Israel yang pertama bawa bangsa itu keluar dari Mesir, siapa? Ingat, yang pertama adalah Musa. Yang kedua gantinya Musa siapa? Yosua. Waktu itu Kawati sampaikan tentang Yosua. Dan Yosua membawa bangsa itu memasuki tanah perjanjian. Sampai akhirnya dibagilah semua tanah-tanah kepada 12 suku. Dibagikan semua. Lalu mereka kembali kepada keluarganya, mereka kumpul di tempat yang diberikan Tuhan sesuai yang apa dikatakan oleh Musa. Karena Musa melakukan dan memerintahkan bangsa itu untuk membagi-bagikan tanah warisan kepada 12 suku.
Tapi ada satu yang tidak dapat harta warisan tanah. Mereka adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk melayani Tuhan di bait Allah. Nah, anak-anak, apa yang terjadi? Sejak Yosua menyerahkan semua itu kepada mereka, tanah dan semua warisan yang dijanjikan Tuhan, Yosua makin hari makin tua, dan akhirnya Yosua meninggal. Tahu gak? Dikatakan di dalam Hakim-Hakim itu, bagian yang pertama, pasal yang pertama, bangsa itu mereka sejak kematian Yosua mereka melupakan Tuhan. Wah, ngeri. Tadi dikatakan mereka lupa sama Tuhan. Mereka tidak ingat lagi sama Tuhan. Karena bangsa itu adalah generasi yang lahir di jalan waktu mereka mau memasuki tanah Kanaan. Dan mereka masuk tanah Kanaan itu adalah orang-orang yang masih muda-muda. Yang tua-tua sudah meninggal. Dan hari ini Kawati ingin sampaikan kepada kalian semua. Mengapa bangsa itu dikatakan melupakan Tuhan? Karena di pasal 3, Hakim-Hakim pasal 3, buka Alkitab kalian. Ya. Alkitab kalian buka, lalu kalian perhatikan ayat ini. Ayat yang tadi kita baca, mengapa mereka menyembah Baal, mereka menyembah para Asyera. Asyera itu dewi, patung wanita. Baal dan Asyera ini mereka adalah dikatakan dua ini tidak pernah pisah. Yang satu Baal patung laki, yang satu patung wanita. Bagi bangsa Kanaan, mereka seringkali melakukan hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Mereka menyembah kepada Baal dan Asyera ini. Sehingga waktu bangsa Israel itu masuk tanah Kanaan, apa yang mereka dikatakan melupakan. Mereka mengikuti cara hidup bangsa itu. Ada yang laki-laki, yang anak-anak muda dapat istrinya orang-orang dari Kanaan, dari suku yang bukan suku 12 suku. Mereka nikah, mereka tinggal dan mereka diajak menyembah berhala ini. Yang wanita diajak, yang laki-laki nikah dengan wanita-wanita yang tidak mengasihi Tuhan. Dan apa yang terjadi? Bangsa itu sudah mulai melawan dan memberontak Tuhan. Bangsa apa? Bangsa Israel. Nah, Kawati akan baca ayat yang coba kita perhatikan ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Kalian tahu, maka Tuhan marah, Tuhan murka karena bangsa itu memberi diri, dikatakan Alkitab menjual. Tuhan memberikan, biarkan mereka diperbudak oleh seorang raja, Raja Aram. Ya, raja ini berkuasa sehingga bangsa itu takluk. Mereka tidak bisa bikin apa-apa lagi dan mereka tersiksa selama berapa? 8 tahun. Wow, 8 tahun bukan waktu yang pendek ya. Tersiksa. Lalu mereka banyak mengalami kesulitan karena apa? Adik-adik dengar. Kalau kita melupakan Tuhan, membuat kita sengsara. Membuat kita susah. Membuat kita tidak mengalami sesuatu yang menyenangkan. Bangsa itu pun begitu. Lalu mereka sadar. Mereka berseru kepada Tuhan. Lalu Tuhan membangkitkan seorang hakim. Namanya Hakim ini adalah seorang tentara yang gagah, yang suka berperang. Tetapi dia bisa menjadi hakim di tengah-tengah bangsa itu, mengadili dan berkata mewakili Tuhan.
bahwa bangsa itu harus ikutin dan balik kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Waktu mereka berseru, Tuhan bangkitkan seorang yang namanya Otniel. Otniel ini adalah keponakannya Kaleb. Tahu Kaleb ya? Cerita beberapa waktu lalu, Kaleb ini adalah teman Yosua waktu diperintahkan Musa untuk pergi mengintip, memperhatikan tanah Kanaan. Dan Kaleb dengan Yosua berkata bahwa tanah itu penuh dengan madu dan anggur. Inilah Kaleb. Kaleb ya punya adik laki-laki, punya anak. Dan Otniel ini dia mulai mengikuti caranya Tuhan, strategi Tuhan. Kenapa? Ayat 10 katakan, Roh Tuhan menghinggapi Otniel. Roh Tuhan ada di dalam hidupnya Otniel. Sehingga Otniel berani berperang melawan Raja Aram. Lalu dia mengalami kemenangan. Hebatlah. Karena apa? Satu catat. Ada roh Tuhan. Dan selama 8 tahun tersiksa sengsara itu, majulah Otniel, lalu mereka mengalami kemenangan. Dan sejak Otniel menjadi hakim, bangsa itu 40 tahun lamanya ya mereka aman. Mereka tidak mengalami kesusahan. Mereka tidak mengalami penderitaan. Karena apa? Karena mereka kembali mendengarkan firman Tuhan. Mereka mendengarkan apa kata Tuhan melalui hakim. Nah adik-adik, tahu nggak? Sesudah Otniel tua, maka Otniel meninggal. Ayat 3 pasal 3 ayat 11. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Kemudian matilah Otniel anak Kenas. Sudah tua, meninggal. Nah adik-adik, kita lanjut. Ayat 12 seperti ayat tadi 7. Orang Israel melakukan apa yang jahat lagi di mata Tuhan. Lalu mereka ditindas. Mereka mulai mengalami tekanan lagi. Lalu hadir ada seorang raja namanya Raja Eglon. Raja ini dia berkuasa di kehidupan bangsa Israel. Raja ini mencari teman. Raja ini bersekutu dengan Raja Moab. Raja-raja yang lain. Raja Eglon ini adalah raja dari Moab. Dia membawa orang-orang, membawa teman-teman untuk bersekutu melawan bangsa Israel. Ada 3 raja yang menghadapi bangsa Israel saat itu. Lalu bangsa Israel takluk. Tahu nggak apa adik-adik? Tersiksa mereka. Mereka sengsara. Mereka ditindas kembali. Bahkan hasil perkebunan korma, pohon kormanya mereka itu dirampas, diambil. Sedih nggak adik-adik? Sedih. Dan bahkan dikatakan bahwa 3 raja ini memerangi bangsa itu kembali. Lalu mereka mengalami apa? Mereka mengalami penderitaan selama 18 tahun. Lebih lama lagi seperti yang pertama. Wah, mereka takluk kepada Raja Eglon, Raja Moab ini. Dan raja ini adalah seorang yang, maaf ya adik-adik, badannya gede, gemuk, dikatakan gendut. Tukang makan kayaknya ya, seperti Kawati makan wae. Nah adik-adik tahu gak? Waktu mereka mengalami penderitaan itu,
Tuhan membangkitkan lagi seorang hakim. Hakim ini namanya Ehud. Istimewanya Ehud ini, dia punya keistimewaan tidak sama dengan umumnya kita. Dia melakukan segala sesuatu menggunakan tangan kiri, kidal. Jarang-jarang ya punya tangan yang pakai tangan kidal. Dulu Kawati kalau kecil dengar orang bilang kata kidal, tangan kidal, rasanya kok nggak bagus, kayaknya kayak jelek, padahal istimewa, khusus lah. Ehud ini dia punya tangan kiri itu menjadi pegangan setiap apapun yang dia lakukan, tidak seperti kita tangan kanan. Ehud pakai tangan kiri. Dan Ehud saat itu sedang dan dia membuat, punya rencana, dia lakukan sesuatu. Karena apa? Bangsa Israel waktu itu mereka kan menghadapi banyak bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Jadi mereka seperti tentara-tentara yang siap untuk berperang. Ehud ini dia membuat sesuatu pedang, tapi dikatakan pedang bermata dua. Tahu bermata dua? Sisi-sisinya tajam. Jadi Ehud ini membuat pedang yang bermata dua tadi. Dia seringkali bawa itu pedang dan dia sembunyikan di dalam pahanya, di antara kedua paha ini. Jadi sebelah kanan dia simpan, diikat sudah. Ya, nah. Waktu itu adalah satu hal yang menjadi kebiasaan Raja Eglon, bahwa dia seringkali mendapat hadiah, upeti. Jadi kalau orang mau datang kepada raja, mereka harus bawa sesuatu. Dan hari itu adalah bagi Ehud untuk membawa sesuatu, karena semua orang harus bawa sesuatu kepada Raja Eglon ini, yang tadi dikatakan bahwa raja ini badannya gede, gemuk. Ya, sehingga waktu raja ini menerima upeti, itu upeti bukan sesuatu yang murah, sesuatu yang mahal. Ya, jadi kalau mereka datang menghadap, bawa sesuatu hadiah buat raja. Dan Raja Eglon ini hari itu dia kedatangan rombongan dari teman-teman dan semua rombongan orang Israel yang membawa upeti hadiah yang dipimpin oleh Hakim Ehud. Waktu mereka menghadap, mereka beri hadiah. Lalu dalam perjalanan mereka mau pulang, Hakim Ehud ini berkata begini kepada teman, kalian pulang duluan, saya akan kembali kepada raja, saya mau buat sesuatu, saya ada perlu. Tahu gak apa adik-adik? Dia ketemu sama raja itu waktu itu dia sedang di rumahnya, di loteng di atas, sedang duduk-duduk. Lalu dia datang menghadap Raja Eglon yang gemuk, sedang santai-santai. Dia bilang, raja, ada sesuatu yang saya ingin sampaikan. Rahasia. Apa? Rahasia pokoknya di antara raja dan saya saja. Apa yang terjadi teman-teman? Waktu raja ini bertemu Eglon dengan Hakim Ehud ini, lalu mereka ngobrol berdua. Raja Eglon bilang begini, ada apa? Rahasianya apa? Cerita. Tiba-tiba Hakim Ehud ini mengambil pedang bermata dua itu di sela-sela kakinya, dengan tangan kirinya dia ambil, lalu dia tusuk raja itu. Tahu nggak mana? Dibunuh raja itu. Karena cuman mereka berdua. Lalu Hakim Ehud ini melarikan diri. Tapi sebelum melarikan diri,
Dia lakukan apa? Dia kunci kamar loteng di atas itu, ruangannya Raja Eglon. Dan waktu dia menusukkan pedang bermata dua itu di perut Raja Eglon, pedangnya ketinggalan. Tidak bisa diambil lagi. Karena apa? Karena terlalu dikatakan firman Tuhan, dia gemuk. Dan tidak bisa diambil lagi karena udah nusuk ke dalam. Dia lari, dia kunci pintunya. Dia sembunyi, dia lari. Lalu datang para pelayan-pelayan ataupun para orang-orang yang menjaga Raja Eglon itu. Mereka gedor-gedor, mereka ketuk pintunya, mereka panggil-panggil raja. Di mana raja? Mereka cari. Lalu mereka melihat ataupun naik di tempat, di loteng tempat raja sedang istirahat. Mereka gedor-gedor. Tidak bisa dibuka. Lalu mereka berpikir rajanya sedang ada di kamar mandi, mungkin lagi sedang siap-siap apa. Tapi nggak dengar lagi, diketok-ketok nggak dengar. Rupanya sampai beberapa waktu si para pelayan, orang-orang kepercayaan Raja Eglon ini, mereka curiga. Mereka bilang begini, kita buka paksa pintunya, kita masuk. Dan apa yang terjadi, teman-teman? Mereka buka pintu, mereka melihat bahwa Raja Eglon itu sudah tergeletak mati dengan perut tertusuk dengan pedang bermata dua tadi, tajam. Orang-orang ribut semua. Lalu tahu Hakim Ehud ini, dia lari, dia kumpulkan teman-teman. Lalu mereka mulai berteriak, mereka mulai memerangi kelompok ataupun orang-orang yang dipimpin oleh Raja Eglon. Dan mereka kalah. Dan bangsa Israel menang. Ehud membawa bangsa ini untuk mengalami kemenangan. Tahu nggak apa yang Tuhan buat terhadap bangsa ini? Tuhan pakai hakim Otniel. Tuhan pakai hakim Ehud. Bahkan ada satu lagi hakim namanya Samgar. Dia nggak pakai pedang. Dia nggak pakai pistol. Dia nggak pakai sesuatu yang istimewa untuk menghalau bangsa itu. Tetapi apa yang dipakai? Samgar cuma memakai tongkat untuk mengusir sapi. Untuk mengarahkan sapi dengan tongkat itu dia bisa membunuh orang-orang yang melawan Tuhan. Yaitu bangsa Kanaan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan. Sejak hari itu Ehud dan bangsa Israel mereka mengalami kemenangan. Mereka bersukacita, mereka jadi orang-orang yang hebat, mereka merdeka, tidak ada tekanan. Selama 80 tahun lamanya. Wah, lama. Mereka tidak ditindas, mereka tidak dipaksa diambil lagi pohon-pohon kormanya. Mereka boleh bebas. Karena tidak ada yang menindas mereka. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita lihat dari hakim-hakim ini. Ya. Ada pesan yang luar biasa buat kita. Tuhan mau dikatakan ayat 7 tadi. Jangan melupakan Tuhan. Tuhan sedih kalau kita melupakan Dia. Tuhan paling sedih kalau kita tidak menyembah Dia. Memuji Tuhan, kita bersyukur. Karena kasih Yesus terhadap kita. Karena karya Kristus di kayu salib membebaskan kita, memerdekakan kita. Kita tidak diperbudak oleh hal-hal lain selain kita menyembah kepada Tuhan. Itulah kita bersyukur. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan.
jangan lupakan Tuhan. Firman Tuhan katakan hati-hati. Hati-hati, artinya hati-hati itu sudah peringatan. Hari ini kita dengar firman Tuhan dari Hakim-Hakim 3. Dan Kawati mau sampaikan, Tuhan bilang firman Tuhan untuk anak-anak hari ini. Jangan lupakan Tuhan. Dia mau yang paling utama. Tuhan mau dia yang paling utama dari segalanya. Tuhan mau dia yang paling istimewa dalam hidupmu. Dia mau segala-galanya hanya Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus. Dia segalanya. Jadi kalau anak-anak bangun pagi, yang pertama bangun lalu ingat kepada Tuhan. Engkau duduk berdoa. Waktu engkau makan engkau ingat Tuhan. Waktu engkau main pun engkau harus ingat Tuhan. Tuhan mau dia yang diutamakan. Nah oleh karena itu hari ini Kawati ingin sampaikan pada anak-anak semua di rumah. Sesuatu yang membuat kita lupa kepada Tuhan itulah sama dengan penyembahan berhala. Contoh, kita tidak mau dikasih tahu kita main HP 1 hari penuh sampai tidak tahu berdoa, tidak baca firman, tidak dengar apa kata orang tua, hati-hati. Bisa membuat hati kita melupakan Tuhan. Mari, engkau sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Engkau sudah dibebaskan. Engkau sudah diselamatkan oleh Yesus. Mari bawa hatimu, percaya kepada Tuhan lebih sungguh lagi. Taruh hatimu, taruh pikiranmu, taruh perasaanmu, semua saja sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sayang kalian. Tuhan Yesus sayang sama kalian, Tuhan Yesus cinta kalian. Dan hari ini di dalam Ulangan yang ke-11 ayat yang ke-16 berkata, hati-hatilah, hati-hatilah, supaya jangan hatimu terbujuk. Kan biasanya digoda-goda dulu ya. Main-main HP seharian, goda dulu sebentar sejam. Ada ibadah jam 3, ntar lah. Harus ibadah ya anak-anak. Bukan nonton ya, kita ibadah ya. Lalu mulai terbujuk. Lalu kita mulai nantilah menyimpang. Katakan hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk. Sehingga kamu menyimpang dengan beribadah. Kepada Allah, Allahnya kecil. Allah lain. Beribadah itu artinya kamu memperhamba diri kamu kepada Allah-Allah yang bukan Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus. Tadi Kak Wati udah bilang banyak cara membuat kalian lupa kepada Tuhan. Dan dikatakan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Ayat hafalan minggu ini Ulangan 11 ayat 16. Ingat baik-baik. Tuhan membangunkan, Tuhan memunculkan hakim-hakim untuk bangsa itu supaya apa? Mereka bertobat. Mereka sadar bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya yang disembah, yaitu Tuhan Allah yang hidup yang kita sembah dalam nama Yesus. Jadi anak-anak perhatikan baik-baik ya. Dan kalian adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Kalian orang-orang yang disayang Tuhan. Dan Tuhan Yesus mau katakan begini. Tuhan katakan, aku cinta anak-anak. Dan kita pun harus berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku pun cinta kepada Tuhan. Oke? Ingat ayat hafalannya? Ini dia ayat hafalannya.
Ulangan berapa? 11 ayat ke-16. Oke, inilah firman Tuhan hari ini. Dan Kawati ingin kalian perhatikan baik-baik. Jadi jangan kalian percaya hal-hal yang bukan daripada Tuhan. Kalian sembah lalu kalian lakukan itu, kalian anggap itu sebagai Tuhan. Nanti Tuhan akan sedih, Tuhan marah, Tuhan geram karena kita tidak mengutamakan Tuhan dari segala-galanya. Tuhan harus lebih dari segala-galanya. Tuhan Yesus memberkati kalian dan Kawati mau bilang sama kalian, Tuhan sayang kalian, Tuhan cinta kalian, dan Tuhan paling memperhatikan adalah Tuhan perhatikan kalian semua. Tuhan berkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Kami terlalu percaya dan sangat percaya. Hari ini Tuhan ingatkan kami bahwa jangan melupakan Tuhan. Jangan menganggap remeh. Jangan anggap Tuhan itu biasa. Tetapi biarlah kami menganggap Tuhan adalah pribadi yang istimewa dalam hidup kami. Yesus adalah Tuhan kami. Yesus adalah Allah yang hidup, yang memerdekakan kami, yang melepaskan kami, yang membuat anak-anak dibebaskan dari dosa, karena hanya nama Yesus yang sanggup melepaskan semua itu. Tuhan memberkati kalian. Firman Tuhan hari ini, dengar baik-baik dan hati-hati. Jangan engkau menyembah kepada Allah lain. Tuhan Yesus memberkati kalian. Tuhan Yesus memberkati keluargamu, mama papamu. Dan Tuhan Yesus sangat mengasihi kalian. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami percaya bahwa firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak jangan lupa ayat hafalannya dihafal, dikirim ke Kawati. Ya, seperti biasa ada foto, ada ayat hafalannya. Dan sekali lagi lihat adikmu kanan atau kakakmu di kiri, kanan atau di depan ada mama papa, katakan Tuhan Yesus memberkati. Bilang ya. Sampai jumpa minggu depan. Shalom, Tuhan berkati. Amin. Ibrani 13 ayat 5b. Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan membiarkan Mama, dan Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan meninggalkan Mama. Ibrani 13 ayat 5b. Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan membiarkan Karen, dan Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan meninggalkan Michelle. Amin. Amin. Ibrani 13 ayat 5b. Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan membiarkan Maria. Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan meninggalkan Maria. Ibrani 13 ayat 5b. Yesus tidak sekali-kali membiarkan Samuel, dan Yesus tidak sekali-kali meninggalkan Samuel. Amin.